Yo Billyzoners, balik lagi sama gue di Billyzone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita ditinggalin dengan momen super genting di mana Itsuki muncul buat nyelamatin Hijiri dari Vicious. Nah, di episode kali ini, kita bakal lihat akhir dari pertarungan epik ini. Dan setelah itu, kita bakal langsung pindah ke duel solo yang paling ditunggu-tunggu. Ayaka Sogo versus Sang Raja Iblis. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan aksi tanpa henti. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Itsuki ngeluarin skill pamungkasnya Final Ki. Ternyata, skill itu bukan buat nyerang. Itu adalah skill buat kabur. Tujuannya cuma satu, nyelamatin kakaknya Hijiri yang udah luka parah. Vicious yang masih lemah karena efek esensi iblis gak bisa ngejar mereka. Takao Sisters berhasil lolos. Vicious jelas kesel banget. Dia udah dipasok pakai item berharganya, tapi targetnya malah kabur. Sambil ngomel-ngomel, dia tiba-tiba sadar, kok tekanan dari Demon King Essence tiba-tiba hilang. Dan alasannya adalah karena kita sekarang pindah ke sudut pandang Ayaka Sogo. Pertarungan solo antara pahlawan kelas S terkuat kita melawan Raja Iblis akhirnya dimulai. Raja Iblis kayaknya udah berhenti nyebarin esensinya ke seluruh kastil biar bisa fokus 100% ngelawan Ayaka. Pertarungan pun pecah. Raja Iblis ngeluarin tentakel sabit dan nembakin sinar sihir ungu. Tapi Ayaka dengan kecepatan supernya gampang banget ngehindarin sinar itu. Dia langsung maju dan ngelawan tentakel-tentakel itu pakai senjata Silver World-nya yang melayang. Dentingan pedang dan percikan api di mana-mana. Awalnya, pertarungan mereka kelihatan seimbang. Tapi disinilah kita lihat betapa ngerinya Raja Iblis ini. Ayaka sadar, Raja Iblis itu belajar sambil bertarung. Dia sadar kalau serangan sihirnya gak efektif, jadi dia berhenti dan mulai pakai taktik lain. Dia pakai serangan sihir itu cuma buat umpan, buat mancing Ayaka masuk ke jebakan. Raja Iblis juga ngeluarin lagi pukulan kepalan tangan raksasanya yang dulu ngalahin Kirihara. Tapi Ayaka, yang udah lihat serangan itu sebelumnya, berhasil ngehindar. Pertarungan ini benar-benar jadi adu adaptasi antara dua petarung jenius. Gimana Billyzoners? Pertarungannya benar-benar seru banget ya. Hijiri dan Itsuki berhasil selamat meskipun Hijiri luka parah. Dan sekarang, panggung utama jadi milik Ayaka. Raja Iblis ini bukan cuma monster kuat biasa. Dia pinter, bisa belajar, dan bisa ngubah taktik di tengah jalan. Ini benar-benar lawan yang sepadan buat Ayaka. Pertarungan ini bakal jadi ujian terberat buat kemampuan dan kecerdasan Ayaka sebagai seorang petarung. Jadi, kita lanjut dari momen di mana duel Ayaka lawan Raja Iblis udah berlangsung lama banget. Ayaka sadar ada yang aneh. Raja Iblis itu bukan cuma kuat, tapi dia juga belajar sambil bertarung. Dia nyerap semua gerakan Ayaka dan jadi makin pinter, makin kuat, makin cepet setiap detiknya. Ayaka sadar, kalau ini terus-terusan, dia bakal kalah. Dalam kondisi terdesak, Ayaka ingat ajaran masternya. Ada satu teknik terlarang yang super berisiko. Gunain dua utas Kyokugen sekaligus. Teknik ini bakal ngegandain kekuatan dan kecepatannya, tapi juga bakal ngasih beban yang super berat ke tubuhnya. Tapi Ayaka nggak punya pilihan lain, dia harus ngambil resiko ini. Dengan tekad baja, Ayaka berhasil ngaktifin dua Kyokugen. Tubuhnya langsung diselimutin aura kekuatan yang luar biasa. Dan kecepatannya langsung meroket. Dia langsung ngebalikin keadaan. Raja Iblis yang tadinya nyerang, sekarang cuma bisa bertahan mati-matian ngadepin hujan serangan super cepat dari Ayaka. Ayaka terus-terusan nekan. Dia tahu dia harus nyelesain ini secepatnya sebelum Raja Iblis sempat belajar lagi. Dan di tengah serangan gencarnya, dia ngelihat satu hal. Raja Iblis mundur selangkah. Sebuah kesalahan kecil. Sebuah celah. Nggak pakai mikir dua kali, Ayaka ngelihat ini sebagai satu-satunya kesempatan. Dia ngumpulin semua sisa kekuatannya dan ngelancarin satu tebasan terakhir yang nentuin segalanya. Seras! Darah nyembur ke udara, lutut Raja Iblis ngenain tanah, dan akhirnya monster terkuat itu pun tumbang. Ayaka berhasil.
Gila, bener-bener kemenangan yang luar biasa. Ayaka Sogou sendirian berhasil ngalahin Raja Iblis. Dia ngebuktiin kalau dia bener-bener pahlawan kelas S terkuat. Pertarungan ini benar-benar epik. Kita lihat gimana Ayaka harus ngedorong dirinya sendiri, ngelewatin batas kemampuannya buat ngalahin musuh yang terus berevolusi. Kemenangannya bukan cuma karena kekuatan, tapi juga karena keberanian dan kecermatannya ngeliat celah sekecil apapun. Jadi kita lanjut dengan refleksi soal siapa sih Sogou Ayaka itu sebenarnya. Di dunia lamanya, semua orang cuma lihat dia sebagai cewek cantik, pinter, kaya, ketua kelas yang sempurna. Tapi nggak ada satupun yang lihat bakat sejatinya, yaitu sebagai seorang jenius bela diri, kayak yang dilihat neneknya. Di dunia baru inilah Ayaka yang asli, si petarung jenius, akhirnya bisa nunjukin siapa dirinya. Sekarang kita pindah ke sudut pandang si Raja Iblis yang lagi sekarat. Dia akhirnya sadar kenapa dia bisa kalah. Ternyata dia udah bikin kesalahan perhitungan terbesar. Dia pernah ketemu Kirihara dan Hijiri. Jadi dia ngira udah tahu kekuatan pahlawan kelas S. Tapi soal Ayaka, laporan yang dia dapat bilang kalau Ayaka itu lemah dan cuma menang beruntung pas di Benteng Putih. Dia bener-bener ngeremehin Ayaka, dan kesombongannya itu jadi akhir dari riwayatnya. Balik lagi ke Ayaka. Pas dia udah siap-siap mau ngasih serangan terakhir, tiba-tiba Raja Iblis muntahin sesuatu. Sebuah kristal anah ngegelinding di tanah. Terus dari dalam kabut hitamnya muncul tangan kayak manusia yang penuh urat ungu coba buat ngambil kristal itu. Ayaka pakai instingnya sadar kalau kristal ini bahaya. Nggak pakai lama, dia langsung nendang tombak dari tanah, nangkep, terus ngelempar tombak itu buat ngejauhin si kristal dari jangkauan Raja Iblis. Gerakan yang cepat dan cerdas. Raja Iblis yang rencananya gagal akhirnya ngomong langsung ke Ayaka. Dengan suara kalah, dia ngakuin kesalahannya. Kamu adalah kesalahan perhitungan terbesarku. Gila, pengakuan dari musuh terbesar ini benar-benar nunjukin betapa hebatnya Ayaka. Meskipun udah di ujung tanduk, Raja Iblis kayaknya masih mau ngelawan. Tapi Ayaka udah siap. Dia tahu dia harus nyelesain ini. Bukan cuma buat pulang, tapi buat sesuatu yang lebih besar. Gimana Billy Zoners? Bener-bener penutup pertarungan yang keren banget ya. Kita jadi makin ngerti soal karakter Ayaka, dan kita juga lihat penyesalan terakhir dari sang Raja Iblis. Kemenangan Ayaka bener-bener mutlak. Tapi masih ada misteri yang ngegantung. Apakah itu kristal yang dimuntahin Raja Iblis? Apakah itu semacam jalan keluar darurat? Atau item penting lainnya? Tindakan Ayaka ngejauhin kristal itu bisa jadi keputusan paling penting di perang ini. Sekarang, Raja Iblis udah diambang kematian total. Apa yang bakal dilakuin Ayaka selanjutnya? Gimana dia bakal ngasih pukulan terakhir? Jadi, kita lanjut dari momen di mana Ayaka udah siap-siap mau ngasih pukulan terakhir ke Raja Iblis yang udah sekarat. Kemenangan udah 99,9% di tangan. Tapi tiba-tiba, wosh, sesuatu datang dengan kecepatan super. Itu Kirihara Takuto. Dia balik lagi. Ternyata, pukulan Raja Iblis tadi cuma bikin dia pingsan sementara. Dia datang dengan nunggangin Dragonic Buster-nya dan dengan gampang nangkis semua serangan Ayaka. Dia ngalangin Ayaka buat ngabisin si Raja Iblis. Ayaka jelas kesel. "Jangan ikut campur," teriaknya. Dia coba buat ngelumpuhin Kirihara biar nggak ganggu. Tapi kejadian yang paling nggak masuk akal terjadi. Pas Ayaka nyerang Kirihara, serangannya malah ditangkis sama Raja Iblis. Ya, kalian gak salah denger. Raja Iblis ngelindungin Kirihara. Dan setelah itu, Kirihara lompat dan berdiri di samping Raja Iblis. Mereka sekarang jadi sekutu. Ayaka yang lihat ini bener-bener shock dan gak percaya sama apa yang dia lihat. Kirihara lalu ngejelasin alasannya yang super gila. Dia ngerasa kalau nggak ada satupun teman sekelasnya, termasuk Ayaka, yang bener-bener ngertiin dia sebagai raja sejati. Dia juga ngerasa aliansi suci nggak manfaatin kekuatannya dengan benar. Jadi, dia ngambil kesimpulan, satu-satunya cara buat nyebuktiin kehebatannya adalah dengan jadi musuh mereka. Dia mutusin buat bergabung sama Raja Iblis buat ngelawan teman-temannya sendiri.
Aku akan jadi raja musuh mereka, teriaknya. Ini benar-benar pengkhianatan paling gila yang pernah ada. Raja Iblis meskipun bingung, kayaknya nerima tawaran Kirihara. Dan sekarang, Ayaka yang tadinya udah mau menang harus ngadepin dua musuh level dewa sendirian. Gila, gila, gila. Ini benar-benar plot twist yang mancurin segalanya. Kemenangan yang udah susah payah diraih Ayaka direbut gitu aja di detik-detik terakhir sama pengkhianatan temennya sendiri. Alasan Kirihara benar-benar nunjukin betapa narsis dan egoisnya dia. Dia rela gabung sama iblis cuma karena ngerasa nggak dihargain. Ini benar-benar akhir yang tragis buat karakter pahlawan. Ayaka shock berat lihat pengkhianatan Kirihara. Dia coba buat ngebujuk Kirihara pakai satu-satunya alasan yang dia pikir paling kuat. Kirihara, kalau kita ngalahin Raja Iblis, kita bisa pulang. Tapi jawaban Kirihara benar-benar ngancurin semua harapan. Dia bilang dia justru nggak mau pulang. Di dunia lama, dia ngerasa terkekang. Tapi di dunia ini, dengan kekuatannya, dia bisa jadi raja. Dunia ini udah ngebebasin dia dan dia milih buat tinggal dan ngebangun kerajaannya sendiri. Bener-bener gila. Dia udah ninggalin semuanya demi ambisi pribadinya. Raja Iblis yang denger ini ngerasa kalau Kirihara tulus. Tapi Kirihara nggak mau jadi pengikut. Dia minta posisi yang setara. Sebagai sekutu, sebagai raja bersama. Dan anehnya, Raja Iblis setuju. Aliansi antara pahlawan kelas S dan Raja Iblis pun resmi terbentuk. Kirihara lalu nyuruh naga emasnya buat ngambil kristal yang tadi dijatohin Ayaka dan ngasih itu ke Raja Iblis. Kristal itu langsung bersinar. Kayaknya itu kunci buat mereka kabur. Raja Iblis bilang mereka bakal pergi ke ujung utara. Ayaka di momen terakhirnya dengan putus asa minta maaf ke Kirihara. Kirihara, maaf aku nggak pernah coba ngertiin kamu. Aku salah. Tolong kasih aku sedikit waktu lagi, katanya. Ini nunjukin betapa besar rasa tanggung jawab Ayaka sebagai ketua kelas. Tapi Kirihara udah nggak peduli. Dia bilang, kita musuh sekarang. Terus dia dan Raja Iblis ngasih kata terakhir yang super mengerikan. Raja Iblis bilang ke Ayaka kalau sekarang dia tahu Ayaka lah musuh yang paling harus dia waspadai. Dan Kirihara dengan sombongnya ngasih kata terakhir yang nusuk banget. Ingat Sogo, kamu gak akan pernah bisa jadi Kirihara. Setelah itu, lingkaran sihir muncul dan Kirihara bersama Raja Iblis pun menghilang. Ninggalin Ayaka sendirian, hancur, dan ngerasa gagal total. Gila, benar-benar akhir yang tragis banget. Kemenangan yang udah di depan mata, hancur lebur gara-gara pengkhianatan. Ayaka udah berjuang mati-matian, tapi pada akhirnya dia tetap kalah secara strategis. Motivasi Kirihara benar-benar nunjukin sisi paling gelap dari dipanggil ke dunia lain. Dia lebih milih kekuatan dan kebebasan absolut daripada persahabatan dan dunia asalnya. Ini benar-benar pengkhianatan yang paling menyakitkan. Sekarang, musuh utama kita bukan cuma jadi lebih kuat, tapi juga punya pahlawan kelas S di pihak mereka. Gimana nasib Ayaka dan pahlawan lain setelah ini? Dan apa yang nunggu mereka di ujung utara? Tulis semua komentar kalian di bawah. Apa pendapat kalian soal keputusan Kirihara ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone, biar kita bisa terus ngikutin kisah yang makin kelam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum kita akhiri videonya, Mimin mengucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi tertinggi buat para Billy Zoners MVP yang udah jadi anggota premium dan ngedukung channel ini lebih dari sekadar nonton. Shout out sebesar-besarnya untuk Doni Anggriawan, Kunci Android, Wasdani Arfan, Ryan Uchiha, Herianto, Fiang Kosul 1, Halfi Ramadan, Wahyu JJ, Muhammad Ruslan, Dad Zion, Muhammad Pahri, Agus Jazer, Ronaldo, Elwin Makassar, IQ Master, Faisal Outlet, Safi'i ID, Wawan Gunawan, Reza Zer, Kila Kili, Alfi Fadilah Alfidru, Human Flat, Merah Kids Channel, Prema, Syamidun, dan Puspita Resi. Kalian luar biasa. Jujur, dukungan kalian benar-benar jadi bahan bakar utama yang bikin Mimin makin semangat. Nah, pasti banyak yang nanya, Min, apa sih untungnya jadi anggota premium? Jawabannya simple guys. Jadi yang pertama tahu, kalian bakal dapat akses awal ke semua video pembahasan Hazure Waku terbaru. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja klik tombol gabung
atau join yang ada di bawah video ini. Cuma dengan 4 ribuan aja, serius, lebih murah dari segelas kopi sachet. Kalian udah bisa nikmatin semua episode lebih cepat dan jadi bagian super penting dari perjalanan Billy Zone ke depannya. Eits, buat kalian yang belum gabung, jangan khawatir. Mimin tetap sayang sama kalian semua. Kalian tetap bisa nonton semua video pembahasan ini kok. Cuma, rilisnya 1 minggu setelah para anggota premium. Jadi, semua pasti kebagian cerita. Yang beda cuma kecepatannya aja. Yang langganan dapat jalur VIP, yang gratis tetap bisa nikmatin di jalur reguler. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.